Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika. Ya khair halqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qada duyunina li qada hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina qulubina li amradina zahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad rizqan liman afina limasalihina li ahli baitina auladina dzurriyyatina wa jiwarina asdaqaina wa jamil muslimin muslimat wal mu'minil mu'minat ala ya minhum wal amwat wa la izil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu waladhdallin amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahsu atarid, adapun kemalangan yang ditimpakan oleh bintang Merkurius au sa'dul mustari, atau keberuntungan yang ditimpakan Jupiter, la yata'atta, ialah tidak mungkin itu nasu atarid fi bayanin au hasrin, dalam penjelasan au hasrin atau ringkasan. In adatu, jika menghitung aku kepada itu nasu atarid. Lakin akan tetapi ba'du athari hadzaini, adapun sebagian jejak dari keduanya, yajibu, ialah wajib tafsiruha, apa menafsirkan itu athar, artinya an-naf'u wa dharruh, manfaat dan mudarat, hatta tasbah, hingga jadi atharul qada, apa jejak-jejak ketentuan Allah itu maklumatan, ialah diketahui. Au nubzatun minha, atau petikan minha dari itu asar, li ahli sa'di, bagi orang-orang yang beruntung, wan nahsi, dan mengalami kemalangan. Di dalam hidup ini ya, ada jalur-jalur keberuntungan, ada juga jalur-jalur malapetaka. Nah, jalur-jalur kemalapetaka atau naas itu di sini disimpulkan dengan adanya atarid atau Merkurius, bintang Merkurius. Dan keberuntungan itu lewat mustari atau Jupiter. Ini hukum-hukum alami, ya. Hukum-hukum alami, bagian dari sunnatullah.
bagian dari adanya hukum alam itu. Akan tetapi kita tidak perlu risau karena di dalam dunia rohani itu kita mestinya melampaui keduanya, melampaui Merkurius dan melampaui Jupiter dengan cara kita dekat kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah itu menjadikan kita melampaui adanya hukum alam yang ada di dunia ini. Jadi karena itu, andaikan bintang kita itu Merkurius itu tidak perlu risau. Sebab apa? Allah Ta'ala itu bisa merubah segala sesuatu. Allah Ta'ala itu bahkan tidak wajib tunduk kepada aturan-aturannya sendiri. Jadi hukum alam itu adalah ketentuan Allah. Tapi Allah melampaui. Kenapa? Karena hukum alam itu produknya Allah. Tentu Allah melampaui produknya sendiri. Nah, sebab itu penting bagi kita untuk memiliki relasi yang baik, yang tangguh dengan Allah Ta'ala. Sehingga kita bisa melampaui hukum alamnya. Yang andaikan di dalam ketentuan hukum alamnya itu ada naas, ada malapetaka bagi kita, itu bisa dilampaui. Dan Allah dengan kehendaknya bisa merubah adanya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan itu. Tapi jelas bahwa ya tidak mungkin diterangkan dengan detail adanya kemalangan Merkurius itu atau adanya keberuntungan Jupiter itu. Tidak bisa detail. Tapi dengan mengetahui secara global perkara keduanya itu, kita bisa kemudian mendeteksi tentang nasib kita berada di keberuntungan atau tidak. Kalau diri kita itu ya memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala, maka segala malapetaka itu bisa berubah menjadi keberuntungan. Seluruh malapetaka berubah jadi keberuntungan. Kenapa berubah jadi keberuntungan? Karena kedekatan kita dengan Allah beruntung dan pengaruh keberuntungan kita dekat Allah itu juga tertuju, pengaruhnya itu tertuju kepada berbagai macam ketentuan yang tak mengenakkan kita. Contoh ya, di dalam sejarah nabi-nabi, mereka itu mendapatkan banyak sekali ujian, kegetiran, malapetaka itu loh. Tapi karena mereka dekat dengan Allah, maka adanya yang getir itu, adanya malapetaka itu justru menjadi berkah bagi mereka. Sehingga dengan adanya kegetiran hidup itu, mereka bisa menjadi lebih cepat terbang menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi ada kegetiran hidup yang menjadikan seseorang justru makin akrab dengan Allah Ta'ala. Jadi karena itu jangan takut terhadap berbagai macam ketentuan alam yang kelihatannya itu tidak berpihak kepada kita. Atau kelihatannya itu justru memberikan kegetiran kepada kita. Gak usah takut. Solusinya adalah dekatilah Allah Rabbul Alamin, pemilik segala-galanya, termasuk juga pemilik seluruh malapetaka. Jadi ada apa yang disebut sebagai batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Ada karunia yang batinnya itu rahmat, tapi bungkusnya itu siksa. Nah, berkaitan dengan nahsul mustari ini ya, berkaitan dengan nahsul atarid itu ya, kenaasan yang dibawakan oleh bintang Merkurius
itu juga bisa dirubah oleh Allah dengan kehendaknya. Bisa dirubah. Maka karena itu ya kita bisa menyaksikan dengan gamblang. Samudra dengan gelombangnya itu seringkali menjadi malapetaka. Malapetaka. Tapi samudra dan gelombangnya itu justru semakin menjadikan Nabi Musa itu mulia. Ketika dipukul dengan tongkatnya, samudra itu terbelah. Jadi sesuatu yang secara lazim itu menjadi malapetaka, justru menjadi semakin mulianya Nabi Musa dan semakin terkesan saktinya Nabi Musa. Dilampaui. Terus keberuntungan misalnya, keberuntungan kalau itu hanya berkaitan dengan materi dan lain semacamnya, itu perlu disempurnakan dengan adanya keberuntungan rohani. Jadi Maulana Rumi berbicara tentang jejak-jejak Merkurius yang berupa duka cita, berupa kepedihan. Juga beliau berbicara tentang adanya kebahagiaan, ketentraman yang dilewatkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Mustari atau Jupiter itu. Nah di dalam kehidupan ini, jejak-jejak keberuntungan itu ada. Jejak-jejak malapetaka itu ada. Al-Quran berbicara dua jejak itu. Jejak-jejak keberuntungan dan jejak-jejak malapetaka. Faksusil qasas. Ceritakanlah kisah-kisah itu. Dalam Al-Quran ada dua garis besar berkaitan dengan kisah itu. Kisah kemalangan dan kisah keberuntungan. Jejak-jejaknya itu bisa disaksikan. Orang yang penglihatan batinnya tajam itu dengan segera bisa menemukan isyarat. Apakah yang ada itu isyarat keberuntungan atau isyarat malapetaka? Orang yang hatinya bersih bisa mengenali adanya isyarat dari dua hal tersebut. Isyarat keberuntungan atau isyarat malapetaka. Kalau yang ada adalah isyarat malapetaka, maka lakukan daf'al bala, penolakan terhadap malapetaka itu dengan pendekatan kepada Allah yang memiliki segala bencana dan malapetaka itu. Jadi itu bisa untuk mengusir adanya bencana itu. Jadi dalam Al-Quran itu jejak-jejak malapetaka yang beruntung ada. Al-Quran berbicara tentang kaum Ad misalnya ya, yang dihempas oleh angin kencang sekencang-kencangnya selama 7 hari 8 malam. Al-Quran juga berbicara tentang jejak malapetaka yang ditimpakan Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Al-Quran juga berbicara tentang jejak-jejak keberuntungan itu juga. Keberuntungan yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Keberuntungan yang dialami oleh para nabi. Dan lain semacamnya. Dua jejak itu ada. Untuk apa dua jejak itu bagi kita? Agar dijadikan kitab historis atau kitab kehidupan. Sehingga kita bisa terhindar dari malapetaka dan kita bisa merasakan adanya keberuntungan. Jadi di dalam hidup ini dua jejak itu begitu nyata. Ikutilah jejak-jejak orang yang beruntung dan jauhilah jejak orang-orang yang dinistakan oleh malapetaka itu. Jadi sudah ada gambarannya. Ada gambarannya. Sama kita menempuh hari-hari itu ya. Sesungguhnya yang kita songsong itu apa? Jangan sampai kita menjalani hari-hari yang kita songsong itu malapetaka. Jangan sampai. Kadang kan samar.
samar. Orang mengikuti nafsunya, orang mengikuti hasrat-hasratnya, yang itu tidak mewakili kehendak Allah Ta'ala yang baik. Maka sesungguhnya mengikuti apa maunya itu, apa hasratnya itu sesungguhnya bisa menyongsong adanya kegetiran demi kegetiran. Jadi karena itu persiapkan yang kita songsong lewat menjalani hari-hari ini apa sebenarnya? Malapetaka atau keberuntungan? Ketika hati kita sudah memilih Allah, berpihak kepada hadirnya, maka sungguhnya kita berjalan di dalam menyongsong adanya keberuntungan. Tapi kalau sebaliknya ya, kita jauh dari Allah, diam-diam kita menabuh genderang pengingkaran, maka kita menyusuri hidup, na'udzubillah, dalam rangka menyongsong adanya jejak kegetiran hidup itu. Wa indama yasbahu, manakala jadi al-mustari apa Jupiter itu talian ialah bintang lihadin bagi seseorang, yasbahu maka jadi itu orang masruron ialah bergembira, minas sa'adati karena adanya keberuntungan, wal jahi dan pangkat. Ya. Kalau orang itu bintangnya mustari, bintangnya itu Jupiter secara spiritual, secara rohani, maka orang itu akan bergembira dengan adanya keberuntungan dari Allah, atau bergembira karena adanya pangkat rohani. Nah, sebagaimana kekuasaan itu bertingkat-tingkat pangkatnya, rohani itu juga begitu. Bertingkat-tingkat pangkat rohani itu. Kalau kita ingin tahu, kata kitab Hikam, setinggi apa pangkat kita di hadapan Allah Ta'ala, coba cek di hati kita, nomor berapakah Allah dalam batin ini. Ketika Allah sudah istimewa di hati kita, berarti derajat kita itu sudah diangkat. Tapi ketika Allah Ta'ala itu dalam tanda kutip masih tertimbun oleh hasrat-hasrat kepada yang lain, berarti kita bukan siapa-siapa di hadapannya. Ya. Kalau ingin tahu apakah Allah mencintai kita atau tidak, pastikan, cek dalam hati, adakah hati kita jatuh cinta kepada Allah atau tidak. Kalau jatuh cinta kepada Allah, pastikan Allah jauh lebih cinta dibandingkan diri kita yang cinta kepada hadiratnya. Ya. Nah, keberuntungan itu dalam konteks ini ya, tidak seperti dalam ramalan bintang itu. Tidak. Keberuntungan dalam konteks ini mesti diikhtiarkan. Bagaimana kita melakukan pendakian kepada Allah atau perjalanan rohani kepada hadiratnya itu. Nah, sampai sekarang ini sudah berapa jauh jalan kita tempuh kepada hadiratnya? Sudahkah kita mencium ya, wewangian para nabi yang dikirim oleh angin kepada kita? Atau belum sama sekali? Nah, kita sesungguhnya diberi kemampuan untuk merasakan tersambungkah kita dengan kafilah nabi-nabi itu atau tidak? Nah, kalau kita sudah bisa merasakan hati itu berisi kehadiran Allah Ta'ala dan kita sampai kesemsem kepada hadirnya, itu pertanda bahwa kita tersambung dengan kafilah para nabi. Tapi ketika sulit ditemukan di dalam hati kita rasa ilahi itu, berarti itu masih tertimbun oleh hasrat-hasrat kepada yang lain. Mungkin masih tertipu oleh rayuan duniawi, oleh apapun, bisa begitu. Jadi tidak lantas diam hanya karena bintang kita itu adalah Jupiter, tidak. وَذَلِكَ الَّذِي يَكُونُ طَالِعُهُ زُحَلٌ. Adapun orang yang bintangnya itu Saturnus, yang bagi pantas ayat atau pandanya hati-hati itu lari fil umur dalam berbagai macam perkara, min kulli syururin dari berbagai macam keburukan,
Orang yang bintangnya Saturnus, hati-hati. Bisa jadi Saturnus di sini tidak ada hubungannya dengan bulan demi bulan yang bergantian itu. Boleh jadi yang dimaksud Saturnus di sini adalah ketidaknyambungan rohani kita dengan Allah. Yang disebut Saturnus itu bisa merupakan pengingkaran. Hati-hati kalau begitu. Hati-hati. Jadi bukan terutama bersandar kepada bintang ramalan itu bukan. Jadi apakah itu Mustari atau Zuhal? Apakah itu Merkurius atau Jupiter ya? Dan lain semacamnya. Itu terutama berkaitan dengan adanya kondisi rohani kita. Kelamkah kondisi rohani atau bercahayakah kondisi rohani? Gitu ya. Jadi kalau orang bintangnya itu adalah Saturnus, ya, yang bagi ayat atau pantas itu orang itu pandanya hati-hati orang fil umur mengkul syurun. Jadi orang itu harus hati-hati di dalam menekuni berbagai macam perkara dalam kehidupannya. Hati-hati. Jadi bagi orang yang sedang lalai kepada Allah, orang apalagi ingkar kepada Allah, hati-hati dalam menekuni perkara-perkara dalam kehidupannya. Boleh jadi itu akan menjerumuskan. Kalau tidak menjerumuskan di dunia, hati-hati. Siapa tahu menjerumuskan di akhirat. Itu pada saat penyesalan tak berguna lagi dan orang hanya berkata, ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Oh, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai kawan, sebagai orang dekat, tidak menjadikan dia sebagai orang berpengaruh kepadaku. Menyesal kemudian. Nah, jalan yang ditempuh oleh orang yang akan digebuk oleh malapetaka itu jalannya adalah Saturnus. Jadi hati-hati. Wa illa ma tahaddath, dan sekalipun tidak berbicara aku anzalikal ladzi, tentang orang itu talihu yang ada pun bintangnya itu ladzi Zuhal ialah Saturnus, yahtariqo tetap terbakar binharihi dengan apinya itu Saturnus dzalikal miskin, siapa orang yang betul-betul miskin rohaninya. Jadi siapa di sini maksudnya fa'il ya. Jadi walaupun Maulana Rumi tidak berbincang tentang orang yang bintangnya itu Saturnus, tetap saja nanti dia itu orang yang miskin rohani itu akan terbakar oleh adanya pengaruh bintang itu. Jadi bukan karena dibicarakan kemudian orang selamat, atau bukan karena dibicarakan kemudian orang dapat malapetaka. Itu tergantung kepada kita mengatasi substansi perbintangan itu dalam diri kita. Siapapun yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bintangnya Zuhal, Saturnus, jurusannya malapetaka. Siapa orang yang bintangnya itu Jupiter, maka dia itu akan mendapatkan kegembiraan. Nah, bintang Jupiter di sini konotasinya kepada dunia rohani. Artinya orang yang rohaninya tangguh, maka hakikatnya bintang orang itu adalah Jupiter, yaitu akan mendapatkan berbagai macam kegembiraan dan pangkat rohani. Jadi orang ketika diangkat pangkat rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu merasakan itu merupakan karunia yang agung tak terkira-kira kalau diangkat rohaninya ini. Bahkan orang yang profesinya paling tidak dinilai oleh orang lain, paling tidak bergengsi menurut orang lain, itu akan menjadi orang yang sangat beruntung ketika sudah merasakan adanya hubungan istimewa dengan Allah. Beruntung. Orang misal profesinya tukang jahit sepatu atau sol sepatu, orang yang profesinya mencari kayu bakar dan semacamnya, itu istimewa. Kalau sudah Allah memberikan kepada orang itu adanya bintang Jupiter secara
rohani. Siapakah orang yang bintangnya Jupiter? Adalah dia yang secara rohani mengalami keberuntungan. Iya. Jadi walaupun aku tidak menerangkan ini, tapi bintang orang itu adalah Saturnus, maka si miskin rohani itu nanti akan terbakar oleh adanya bintang yang tertuju kepada orang itu. Nah, secara implisit ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita lebih dekat kepada Allah dibandingkan kepada hukum alamnya. Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada tajalli-tajallinya. Termasuk alam raya ini adalah tajalli Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa qad amarona, dan sungguh memerintahkan kepada kita malikuna, siapa Tuhan kita, qailan, seraya menyatakan udzukurullah, berzikirlah kalian Allah kepada Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Maha Tuhan kita, di dalam ayatnya menyatakan udzukurullah, berzikirlah kepada Allah, itu agar kita memiliki bintang Jupiter hakiki, memiliki keberuntungan hakiki. Apa itu keberuntungan rohani? Apa itu pangkat rohani? Wara'ana, dan menyaksikan itu malikuna, kepada kita finnar, di dalam api. Fawahabana, maka memberikan itu malikuna kepada kita an-nur, kepada cahaya. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berzikir, agar bintang kita itu bukan zuhal, tapi mustari. Agar bintang kita itu keberuntungan. Kita yang tidak memiliki apa-apa dalam konteks kelas sosial. Kita yang bukan siapa-siapa dalam konteks kelas sosial. Apalagi dalam konteks kelas ekonomi. Bukan apa-apa. Enggak usah khawatir. Kita akan memiliki keberuntungan ketika kita sudah mengamalkan udzukurullah itu. Beruntung. Jadi enggak usah grogi dong. Enggak usah grogi. Kalau secara ekonomi kita misalnya bukan siapa-siapa, enggak usah grogi di hadapan orang kaya. Kenapa? Kita itu lebih bersandar kepada kekayaan rohani. Jadi enggak usah grogi. Hanya karena potongan kita ya, pakaian kita, baju kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang selewer-selewer. Andaikan kita masih memiliki hubungan rohani yang istimewa dengan Allah Ta'ala, enggak usah khawatir. Dan orang-orangnya Allah Ta'ala itu tidak ada yang grogi, tidak ada yang nervous, tidak ada yang rendah diri, nggak ada. Rendah hati, iya. Jadi kita ngaji seperti ini agar kita semakin takjub kepada Allah dan kita menyaksikan makhluk-makhluk gugur di pandangan kita. Saqatul khalqu fi a'yunina. Makhluk-makhluk itu gugur di pandangan kita. Sehingga takzim kita sepenuh-penuhnya kepada Allah dan kepada orang-orang yang mewakili kehadiran Allah Ta'ala. Itu pun hakikatnya adalah takzim kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Udzukurullah. Jadi udzukurullah itu konkretnya perintah agar kita tersambung dengan Allah. Kalau kita tidak tersambung dengan Allah Ta'ala, maka di mana-mana kita digebuk oleh kehinaan. Hina sebenarnya. Kehidupan orang yang tak tersambung dengan Allah itu hina. Jadi kita mengamalkan udzukurullah agar tersambung. Ketika makin kuat rasa tersambung kita, maka derajat kita akan diangkat, makin diangkat oleh Allah. Jadi penilaiannya itu jangan tertuju kepada dimensi lahiriah. Lihat siapa, punya apa, enggak usah. Enggak usah. Jadi karena itu ya, orang-orang yang sudah merasakan Allah, mereka itu sangat percaya diri. Percaya diri. Gak grogi-grogi berhadapan dengan makhluk. Percaya diri. Bagaimana tidak? Wong bersandarnya itu kepada
Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang bersandar kepada Allah kok masih grogi-grogi? Enggak. Ya, gitu ya. Jadi ketika Allah menyaksikan kita berada di dalam neraka, apa itu neraka? Terpelanting jauh dari Allah itu neraka. Ketika Allah Ta'ala menyaksikan kita berada di neraka, berada di jarak rohani yang jauh dengan hadirnya, itu muncul kemudian perintah Udzkurullah. Artinya apa? Coba itu ditekuk jarak itu. Yang semula Allah Ta'ala asing, sekarang menjadi dirasakan. Coba tekuk itu. Jadi penting menekuk adanya nafsu, mengalahkan nafsu itu. Agar kita merasakan adanya ketersambungan rohani dengan hadiratnya itu. Waqala dan berfirman itu malikuna birraumi min annani meskipun sesungguhnya aku mustaghnin ialah tidak membutuhkan. Dzikirkum dari zikir kalian. Allah itu enggak butuh zikir kita. Kalau kita diperintahkan untuk berzikir, itu bukan karena untuk melunasi rasa butuh Allah, bukan. Allah tidak butuh. Kita diperintahkan berzikir agar kita tersambung kepada Allah dan bersandar kepada hadiratnya. Siapa orang bersandar kepada hadiratnya, maka akan kokoh, akan kuat hidupnya orang itu. Fa innahu la taliqu bi aswar, sesungguhnya itu sya'an la taliqu tidak pantas bagi aswar apa rupa-rupa. Jadi gini ya. Walaupun ada perintah untuk berzikir, tapi jangan kemudian Allah itu dibayangkan sebagai bentuk. Itu salah. Sebagai rupa salah. Kayak gini. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, tidak ada. Karena itu menjadi Tuhan. Tuhan itu pasti tidak ada tandingannya. Kalau ada tandingannya, maka Tuhannya banyak. Kalau Tuhannya banyak, oh masa mungkin masih saingan. Nah yang saingan-saingan itu pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Jadi muncul perintah untuk berzikir. Tapi tidak boleh kita menggambarkan, membayangkan Allah itu seperti ini, enggak boleh. Yang boleh adalah kita membayangkan keagungannya, kemahaannya, boleh. Itu. Lakinna thamila biswar wal khayal. Akan tapi orang yang mabuk biswari dengan berbagai macam bentuk wal khayal dan imajinasi la yudriku dzatana allati bila mithal, tidak mungkin bisa mencapai itu athamil dzatana kepada zatku allati bila mithal yang tanpa perumpamaan. Jadi orang dirundung mabuk sekalipun untuk menyaksikan Allah Ta'ala yang digambarkan sebagai rupa itu, orang itu tidak akan pernah sampai kepada zat Allah Ta'ala yang tanpa ada padanan dan perumpamaannya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak memiliki padanan atau diperumpamakan. Itu tidak bisa. Jadi jangan dibayangkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki rupa dan bentuk. Jangan diimajinasikan. Seluruh imajinasi manusia tidak bisa menembus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzikru adapun dzikir ala mithalil ajsad, atas adanya bayang-bayang jasad, itu khiyalun naqisun, ialah imajinasi yang kurang. Jadi kalau kita berzikir kita membayangkan jasad, oh enggak benar itu. Imajinasinya itu tidak benar. Wal wasfu ala mithalil malik, adapun penjelasan terhadap adanya perumpamaan itu raja di raja, itu khalisun min tilkal umur, itu murni bebas dari adanya perkara-perkara itu. Jadi ya, Allah itu tidak memiliki perumpamaan, karena itu jangan dibayangkan sebagai rupa. Kalau dibayangkan sebagai rupa makhluk, jadi tidak ada perumpamaannya, tidak ada rupanya.
Fahal yaqulu ahadun, apakah akan mengatakan siapa seorang fi wasfil malik dalam menjelaskan raja Mahadiraja itu, innahu laisa nasajan, inna sesungguhnya itu malik laisa ialah tidak ada salik, nasajan ialah tukang tenun. Jadi bukan karena Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan lantas kita katakan Allah itu bukan bulan, Allah itu bukan langit, bukan bumi. Kalau itu kan hanya untuk apa? Untuk menafikan segala sesuatu yang terbatas dari Allah yang tak terbatas. Karena itu. Nah kalau cuma seperti itu ringkas, katakanlah Allah tidak seperti cangkir dan lain semacamnya itu. Jadi di sini katakan innahu laisa nasajan, bahwa Tuhan itu bukanlah merupakan tukang tenun, menenun kapas atau benang gitu loh. Nah, kalau seperti itu kan yang disebut sebagai teologi negatif itu loh. Bukan A, bukan B. Kan itu loh. Bukan bohong, ya serba bukan seluruhnya. Kenapa? Karena memang tidak ada perumpamaan. Tidak ada perumpamaan. Nah kalau cuma seperti itu, ayu madhen ada. Pujian macam apa begini? Nah, kalau cuma mengatakan tidak ini, tidak itu. Pujian macam apa itu? Nah pujian itu kan mesti gamblang. Yang maha mulia, yang maha agung, di tangan kuasamu lah segala sesuatu. Wahai Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam raya, engkaulah awal bagi segala sesuatu, engkau pula akhir bagi segala sesuatu. Tapi walaupun dijelaskan itu, nanti penjelasannya tidak akan memenuhi batas. Kenapa? Karena yang dijelaskan juga tidak bertepi. Tidak bertepi. Ala yakunu hadza jalan. Bukankah hal yang seperti itu adalah kebodohan? Allah bukan piring, bukan cangkir, bukankah seperti itu merupakan kebodohan sebenarnya? Jadi karena definisinya itu menjadi serba bukan ini dan itu. Sehingga peluang untuk membuka adanya cakrawala yang lebih luas itu kemudian tertutupi karena definisi itu hanya ditujukan kepada ungkapan teologi negatif tadi. Bukan ini, bukan itu, bukan hitam, bukan putih, dan lain semacamnya. Makanya di sini diakhiri dengan apa? Ala yakunu hadza jalan. Bukankah ungkapan seperti itu adalah kebodohan? Jadi Allah Ta'ala bebas dari rupa, dari warna, dari bentuk. Karena itu jangan diimajinasikan sebagai rupa. Pandanglah jejak-jejak keagungannya, jejak-jejak kemahanannya. Dan seluruh alam raya ini adalah jejak-jejak ilahi. Semua yang ada jejak-jejak ilahi. Maka kagumilah Allah yang telah menciptakan seluruh jejak itu. Itulah sebabnya Allah disebut Rabbul Alamin, Tuhan bagi seluruh yang ada di alam semesta ini. Kenapa dijadikan Tuhan? Mesti jadi Tuhan bagi seluruh alam raya. Karena seluruh alam raya itu berasal usul dari Allah dan hidupnya diongkosi oleh Allah. Mana ada makhluk yang hidupnya tidak diongkosi oleh Allah? Tidak ada. Kalau orang berbicara kerja dan hasil kerja, tetap saja orang kerja itu keterampilan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Ilmu juga sama. Karena itu apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan berupa kebaikan-kebaikan itu, maka lihatlah itu semua sebagai jejak-jejaknya. Sebetulnya ini jejak Allah Ta'ala. Oke ya, ini sudah sampai di bagian yang terakhir dari puisi panjang yang berjudul In asbah ma'ukum ghoran. Ya, jika air kalian jauh dari permukaan bumi itu, maka kalian tidak akan menemukan penolong siapapun selain Allah Ta'ala yang bisa menjadikan air itu mendekat ke permukaan. Nah, bisa. Apakah itu alat-alat yang canggih, produksi teknologi yang canggih? Tidak akan pernah bisa. Jadi Allah Ta'ala dalam sekejap saja bisa menjadikan air yang jauh itu dekat. Atau juga sebaliknya menjadikan air yang dekat dengan permukaan jauh. Bisa.
Ini harus kita terapkan dalam kondisi rohani kita. Kita yang bukan siapa-siapa secara rohani, dengan adanya kemurahan Allah Ta'ala bisa memiliki nilai dan kedudukan itu. Oke. Insya Allah pada malam yang akan datang, dini hari yang akan datang, kita sudah memasuki judul puisi yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.